내 아이는요. 뭔가 알고 계신 거죠. 대한민국 대통령도 더 이상은 그들한테 내일이 오지. 아버지가 진짜 제 친아버지라면 이렇게 피를 부르는 복수를 하라고 하셨을. Cek. Assalamualaikum, kembali lagi dalam cerita City Hunter ya guys. Kali ini kita sudah memasuki episode kelima, yang mana di episode keempat Jinpyo tengah membidik dengan skop kali 8-nya mengarah tepat ke kepala Kim Nana yang tengah bekerja melindungi Yonghak. Buat sahabat yang belum tahu cerita sebelumnya, bisa cek episode sebelumnya agar ceritanya bisa nyambung ya guys. Link bisa kalian cek di deskripsi. Tanpa lama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Episode kelima diawali dengan scene di mana Nana sedang mengawal Menteri Yonghak. Saat itu, Jinpyo tengah bersiap menembak Yonghak, namun tiba-tiba saja di gedung itu terjadi mati lampu yang membuat pandangan Jinpyo menjadi terhalang. Alhasil, laser teropong yang harusnya membidik Yonghak kini malah membidik Nana yang saat itu bertugas. Saat pelatuk senapan hendak dilepaskan, tiba-tiba Yongsun datang menarik Nana hingga akhirnya dia terselamatkan dari tembakan Jinpyo. Di situ Nana hanya terkena sedikit luka kecil akibat terkena pecahan kaca yang mengenai pipinya. Yonsung yang saat itu menolong Nana lantas bergegas pergi untuk menyusul Jinpyo. Tanpa ia sadari, kalungnya terjatuh dan ditemukan oleh Nana. Jinpyo yang saat itu ada di atas gedung bergegas untuk pergi karena polisi datang menghampiri gedung yang ia tempati. Saat itu, polisi sedang bersama kelompok anggota anti teroris yang sudah bersiap dengan senjatanya untuk menghadang Jinpyo di depan lift. Saat Jinpyo di dalam lift, dia merasakan bahwa lift sudah tidak difungsikan oleh operator. Alhasil, mau tidak mau dia harus melawan kelompok yang sudah menunggunya di luar. Tak lama kemudian, ketika lift hendak terbuka dalam beberapa detik, tiba-tiba saja Yonsung datang dari atas lift memberikan bantuan kepada Jinpyo dengan cara mengulurkan tangannya. Berkat itu Jinpyo pun akhirnya selamat dari sergapan. Ketika di perjalanan, Jinpyo menanyakan lampu yang tiba-tiba mati kepada Yonsung. Yonsung mengakui bahwa yang mematikan lampu tersebut adalah dirinya. Di situ Yonsung mengatakan bahwa jika Yonghak dibunuh sekarang, maka namanya akan harum karena masyarakat mengira Yonsung adalah seorang pahlawan. Sebab sekarang dia hendak mencalonkan diri sebagai presiden. Sehingga berita yang tersebar, masyarakat akan mengira bahwa Yonghak dibunuh oleh teroris. Kemudian adegan berpindah di keluarga Yonghak, di mana di sana ada anak bungsunya yang bernama Donghun. Donghun ini memiliki sifat yang sombong. Di situ Donghun disuruh Yonghak untuk segera pergi dari kamarnya. Namun Donghun beralasan bahwa kakinya sedang sakit. Sakit apakah itu? Di episode 6 nanti akan terjawab. Kemudian Yonghak keluar dari kamar tersebut dan bertemu Kim Nana. Dia mengucapkan terima kasih atas pengawalan yang begitu baik kepadanya. Di situ kemudian pengawal Yonghak memberi solusi kepadanya bahwa wartawan akan segera datang. Yonghak pun lalu berinisiatif untuk akting di depan wartawan bahwa serangan peluru barusan menggambarkan betapa mengerikannya tugas seorang calon presiden. Nana yang mendengarkannya pun sepertinya tidak suka dengan sikap Yonghak yang demikian. Di tempat lain, Yonsung dan Jinpyo mereka sepakat untuk saling membantu satu sama lain untuk misi balas dendam kali ini. Mereka ingin mengidentifikasi bersama-sama tentang siapa sebenarnya Yonghak itu. Di situ Jinpyo menjelaskan bahwa karir militer Yonghak dulunya sangat baik. Dia bukanlah seperti Kyungwon yang dapat ditaklukkan dengan mudah. Kemudian Yonsung mengetahui suatu kebenaran. Ternyata Yonghak memiliki 3 anak laki-laki yang sedang cedera. Itu yang membuat mereka terbebas dari wajib militer. Padahal cedera kakinya hanyalah sebuah manipulasi saja. Tugas Yonsung saat ini adalah bagaimana membuat ketiga anak Yonghak terbukti tidak mengalami cedera, agar mereka tak sembunyi dari wajib militer dan membongkar seluruh kebohongannya. Di perusahaan keamanan sedang ada rapat para anggota pengawal pejabat. Di situ kepala keamanan menegaskan bahwa akibat kejadian tadi malam mereka harus ekstra waspada dalam melindungi para pejabat termasuk Yonghak yang menjadi kandidat kuat sebagai calon presiden. Di situ ketua keamanan sempat memuji Nana dan Yun Ah yang sudah bekerja sangat baik dalam mengawal Yonghak. Kemudian di tempat lain, Jaksa Yongju bersama bosnya disuruh untuk menangani sebuah kasus dugaan korupsi Yonghak. Bosnya juga menyuruh dirinya untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya dalang dari penembakan yang dilakukan semalam. Sayangnya, sebuah CCTV hanya menampilkan sisi belakang Jinpyo saja tanpa tahu wajahnya. 거기.
Scene berpindah saat Yongsung berpapasan dengan Nana yang masih marah padanya. Di situ Yongsung memuji aksi Nana semalam karena bisa bertugas dengan baik. Di sela-sela itu, tiba-tiba salah satu petugas memberikan surat kepada Nana. Itu adalah surat penyitaan apartemen di mana Nana tinggal. Nana kemudian menelpon bibinya yang tak lain adalah rekan kerja jaksa Kim Yong-ju. Kebetulan di situ jaksa Yong-ju mendengar bibinya Nana sedang menelpon. Dari percakapan mereka dapat diambil kesimpulan bahwa Nana sekarang sedang bingung lantaran tak punya tempat tinggal lagi. Jaksa Kim yang mendengarkannya pun langsung bergegas pergi ke kantor yang bersangkutan dengan penyitaan rumah Nana. Di situ Yong-ju akan membeli apartemen tersebut dengan harga melebihi lelang. Namun penjaga di situ malah tak tertarik dengan tawaran Yong-ju. Selang beberapa menit jaksa Yong-ju pergi dari tempat itu, tiba-tiba paman Sik-jung datang untuk membeli apartemen itu. Awalnya petugas itu meremehkan dengan menolak tawaran paman Sik-jung mentah-mentah. Namun karena uang Yongsung yang sangat banyak, lantas di situ paman Sik-jung langsung membayar tunai bahkan 2 kali lipat. Petugas lelang itu pun langsung menyetujuinya. Scene berpindah di jaksa Yong-ju yang mengirimkan surat kepada Nana namun tidak dicantumkan identitasnya. Lalu Nana dengan Yongsung mengantarkan Min dan Jin untuk pindah rumah dari apartemen tersebut. Di situ Min dan Jin memberikan kenang-kenangan pada Yongsung dan Nana, berupa plaster Hansaplast untuk Nana dan mainan boneka Pororo kecil untuk Yongsung. Saat Min dan Jin pergi, Yongsung lalu menempelkan Hansaplast ke pipi Nana. Namun Nana masih membalasnya dengan respon yang dingin terhadap Yongsung. Saat Nana hendak masuk apartemennya, tiba-tiba dia diberi surat oleh petugas pos yang mana itu adalah surat dari Kim Yong-ju namun identitasnya dirahasiakan. Sampai suatu ketika, Nana, Yongsung, Dr. Sohee, dan jaksa Yong-ju bertemu dalam satu tempat. Ternyata Nana sangat mengenal baik dengan Dr. Sohee. Akhirnya mereka pun mampir di klinik Sohee untuk sekedar minum kopi saja. Di sela-sela mereka mengobrol, lalu Yongsung memutar televisi yang kebetulan acara TV-nya membahas tentang beritanya Kim Jong-sik. Lalu Nana bergegas mematikan televisinya dan bilang bahwa dia tidak menyukai Kim Jong-sik. Siapakah Kim Jong-sik dan kenapa dia benci terhadapnya? Oke, langsung Mimin ceritain aja ya kronologinya. Begini. Kim Jong-sik itu adalah menteri pendidikan yang tak lain adalah anak jaksa Kim Yong-ju, yang mana Kim Jong-sik dulunya telah menabrak ayah dan ibu Nana. Namun fakta yang terekspos di media bahwa waktu itu ayah dan ibu Nana lah yang bersalah. Padahal waktu itu Kim Jong-sik lah yang mengendarai mobil sambil mabuk. Itulah mengapa ibu Nana sudah meninggal dan ayahnya Nana koma sejak 10 tahun yang lalu. Saat hendak pulang dari klinik tersebut, Nana lebih memilih pulang bersama jaksa Kim Yong-ju ketimbang Yongsung. Saat di perjalanan, Yong-ju berhenti di toko untuk membeli Hansaplast baru dan menempelkan di pipi Nana. Kejadian itu disaksikan oleh Yongsung dari luar. Saat kembali meneruskan perjalanan, Nana meminta Yong-ju untuk mengurus insiden kecelakaan yang menimpa orang tuanya. Di situ Yong-ju hanya bisa bilang kepada Nana bahwa dia akan mengusahakannya. Malamnya, Yongsung gelisah karena SMS-nya tidak dibalas. Hal itu dikarenakan Nana masih marah kepadanya. Tak lama kemudian Jinpyo melakukan video call dengan Yongsung. Jinpyo menanyakan apakah Yongsung sudah dapat kabar terbaru tentang Yonghak. Jinpyo mengatakan bahwa ada sebuah perusahaan bernama Mars, yang mana perusahaan ini adalah sebuah produksi senjata yang sudah bermasalah. Dulu militer Korea sempat mengambil senjata dari Mars pada waktu Yonghak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun anehnya, padahal waktu itu senjata Mars sedang bermasalah, tapi Yonghak sebagai Menteri Pertahanan tak bertindak apapun. Usut punya usut, Yongsung mengetahui bahwa 3 hari lagi Direktur Mars yang bernama Hudson akan menemui Yonghak, dan pada waktu itu Yongsung akan menyelidikinya dan mencari kebenarannya. Saat video call berakhir, Yongsung baru ingat kalau kalungnya telah terjatuh. Chun-jae lalu meminta asistennya untuk melacak City Hunter, sebab orang itu muncul bersamaan dengan kedua anak yaitu Min dan Jin. Dia menyuruhnya untuk memancing City Hunter dengan cara datang ke tempat di mana anak-anak itu berada. Keesokan harinya, saat Nana berlatih judo dengan Yongsung, tiba-tiba Yongsung membanting Nana yang secara tidak langsung membuat Nana langsung flashback dengan kejadian ketika City Hunter menolongnya pada malam itu. Tiba-tiba Nana pergi seraya bilang bahwa orang yang paling baik adalah orang seperti jaksa Kim Yong-ju. Kemudian sorenya, Shin diperlihatkan pada anak buah Jun yang sedang mencari kedua anak yang waktu itu bersama City Hunter. Warga di sana memberitahu bahwa Min dan Jin sudah pindah rumah. Di saat bersamaan, lalu anak buah Jun melihat Nana yang pulang dari kerjanya. Dia pun berasumsi bahwa City Hunter pasti dekat dengannya.
Adegan berpindah di Yongsun yang kala itu diajak rekan-rekan kerjanya untuk berkaraoke. Saat hendak pulang, Yongsun meminta Nana untuk menjemputnya. Kali ini mereka tidak naik mobil, melainkan naik bus. Di situ Yongsun ketiduran dan tanpa sengaja kepalanya tersandar di bahu Nana. Awalnya Nana pura-pura tidak suka, namun lama-kelamaan saat melihat ekspresi Nana sepertinya dia sangat bahagia. Kemudian Yongsun mengantarkan Nana pulang dan hendak masuk ke kamarnya. Tiba-tiba Nana bilang bahwa kuncinya tidak terkunci. Saat itu Nana mengira kunci pintunya rusak. Namun Yongsun yang curiga lantas melihat situasi dari luar kamar. Benar saja, ada anak buah Chun yang muncul dari belakang Nana dan hendak mengeluarkan sebuah pisau. Yongsun yang melihatnya lantas pura-pura tak mengetahui anak buah Chun dan langsung memanggil Nana. Anak buah Chun yang mendengar suara Yongsun pun langsung lari di belakang apartemen. Pada saat itu, Yongsun langsung muncul tiba-tiba di depan anak buah Chun. Akhirnya terjadilah baku hantam antara Yongsun dan anak buah Chun. Namun kita ketahui Yongsun pernah mengalahkan pemuda itu dengan mudah beberapa hari yang lalu. Malam itu, Yongsun pun juga melakukannya dengan tanpa kesulitan sedikit pun. Setelah mengalahkan pemuda tersebut, Yongsun lalu kembali ke kamar Nana. Waktu itu bukannya Yongsun langsung pulang, dia malah menjaga Nana dari luar sampai pagi. Saat Nana bekerja, lalu dia ditegur atasannya. Atasannya mengetahui kalau Nana memiliki masalah dengan keuangan yang melilit hidupnya. Hal itu diketahui karena seiring ada surat teguran untuk Nana yang masuk pada perusahaan. Atasannya bilang bahwa seorang pengawal tidak boleh memiliki masalah apapun terhadap instansi manapun. Lalu Nana bergegas untuk pergi ke perusahaan yang mempunyai masalah dengannya. Di situ Nana memohon agar jangan mengirim surat ke perusahaan di tempat ia bekerja. Namun petugas di sana bilang bahwa rumah Nana sekarang bukan tanggung jawabnya, sebab rumah itu sudah dibeli oleh seseorang. Nana pun langsung berasumsi bahwa yang melakukan ini adalah Yongsun. Dia pun langsung pergi ke Yongsun yang pada saat itu sedang minum kopi di taman. Nana pun langsung menegur Yongsun dan melarangnya untuk mencampuri urusan orang lain. Hal itu dikarenakan Nana mengetahui bahwa Yongsun telah membeli apartemennya. 누구 맘대로 자꾸 남의 인생에 끼. Episode 5 pun selesai. Untuk episode 6 akan max upload secepatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi masukan untuk perbaikan channel ini. Jika ada kritik atau saran bisa komen di bawah. Baik, sekian alur cerita kali ini. Max pamit undur diri dan wassalamualaikum.